Hai teman-teman Kristen seluruhnya, saya mau membuat video ini tentang adanya sebuah pertanyaan yang diberikan kepada saya ketika saya komentari sebuah video. Namun saya mau menjawab pertanyaan ini melalui video ini sekaligus mengomentari video yang akan kita lihat bersama, dan ini supaya kita jangan mudah tertipu dengan para pengkritik kosong. Jadi di video ini saya komentari seperti ini. Kebiasaan pengkritik kosong adalah comot ayat dan jelaskan sesuka hati dan ngomongnya berasa paling benar. Jelas sekali ayat itu ada dalam konteks sebuah peringatan, bukan sebuah putusan. Bedakan peringatan dengan putusan jika ini tidak dapat dibedakan. Fix pengkritik kosong. Lalu seorang yang bernama Adit Saki 5697 mengatakan peringatan untuk siapa? Saya belum jawab pertanyaannya, namun saya jawab di video ini saja sekalian mengomentari apa yang disampaikan dalam video ini. Nah, videonya seperti ini ya, kita lihat sama-sama. Pada zaman itu kan katanya Yesus itu kan datang kedua kalinya untuk menebus dosa manusia. Untuk menjadi. Nah, sebelum saya komentari nanti apa yang dikatakan oleh seseorang itu, dan saya mau komentari dulu apa kata perempuan ini. Perempuan ini saya tidak tahu backgroundnya apa, apakah dia orang Kristen atau mungkin dia mantan Kristen atau apapun. Namun yang saya nilai adalah pengetahuan Alkitabnya yang sangat rendah, bahkan tentang hal yang sangat basic, hal yang sangat mendasar ya. Dan ini adalah contoh bagi kita kalau kita mengaku orang Kristen tetapi pengetahuan kita sangat dangkal, bahkan basic dasar pengetahuan Alkitab saja kita tidak tahu, maka kita akan begitu mudah ditipu oleh para pengkritik kosong ya. Dan seperti apa yang dia katakan bahwa orang Kristen atau sama seperti dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menebus dosa manusia. Ini adalah pengetahuan yang sangat dangkal, karena Tuhan Yesus tidak datang kembali untuk menebus dosa manusia. Dia akan datang kedua kali bukan sebagai penebus tetapi sebagai hakim. Dia akan menghakimi dunia, dia akan menghukum dunia. Jadi bukan untuk menebus dosa lagi. Jadi sekedar sebuah peringatan bagi kita orang Kristen, kalau kamu tidak mau tertipu dengan bahkan para pengkritik kosong seperti apa nanti akan saya tunjukkan, kamu harus belajar Alkitabmu. Kamu harus tahu terlebih dasar-dasar ya, doktrin-doktrin dasar itu sangat penting. Iya. Orang-orang kan. Nah, kita lanjutkan videonya ya. Entar juga Yesus datang lagi ke dunia buat nebus dosa gitu. Ya, Karya 21 sampai 23. Aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Penyala. Lalu gimana dong? Sudah lihat videonya? Apakah kamu jadi ragu? Ya, kamu orang Kristen tapi dibilang Tuhan Yesus nyala daripadaku, seperti mereka bilang umatnya. Ya, siapa yang mengusir setan, siapa yang bernubuat, siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Siapa? Umat Kristen, orang Kristen. Berarti orang Kristen menyala. Itu kata Tuhan. Well, itu adalah kritikan kosong. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat sebenarnya ayat ini berbicara tentang apa, dan kita melihat konteksnya supaya kita betul tahu Tuhan Yesus sedang berbicara tentang siapa dan apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka mengutip ini ya, Matius pasal 7. Jadi Matius pasal 7 dan ayat 21 sampai 23. Dan di sini ayat 21 sampai 23 tadi mereka sudah bacakan ini, Dan kita mau tahu ini maksudnya apa ketika Tuhan Yesus bilang nyala daripadaku. Nah, siapa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus nyala daripadaku? Apakah itu umat Kristen atau siapa? Sangat sederhana, simpel saja. Pergi ke ayat sebelumnya. Mulai dari ayat 15 saja. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang nabi-nabi palsu. Mereka datang seperti domba, artinya memakai pakaian domba. Jadi mereka kelihatan dari luar seperti domba. Lalu dari mana kamu tahu bahwa mereka nabi palsu? Dari buahnya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa buahnya di sini. Buahnya di sini adalah ajaran mereka, doktrin mereka. Nah, apa yang mereka ajarkan? Kalau mereka ajarkan yang benar, berarti mereka benar. Kalau mereka ajarkan yang salah, berarti mereka salah. Ya kan? Dan terkadang kita tidak bisa mengenali mereka bahkan sampai akhir zaman. Bahkan sampai akhir zaman para nabi palsu ini akan tetap ada. Bahkan bukan hanya tetap ada, tetapi mereka begitu eksis, mereka begitu terkenal, mereka bisa melakukan begitu banyak hal, termasuk tadi yang dikatakan dari ayat 21 bahwa mereka ini bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan. Lalu mereka
ini berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mereka bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Begitu banyak sekarang bahkan nabi-nabi palsu yang melakukan ini. Nubuatan-nubuatan kosong. Lalu mengusir setan. Mereka bisa mengusir setan. Lalu mereka bisa bahkan mengadakan mujizat. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Enyalah daripada aku. Dan ketika Tuhan Yesus bilang enyalah daripada aku, dia bilang apa? Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi konteksnya sangat jelas bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang melakukan begitu banyak hal seolah-olah mereka adalah nabi yang benar, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa mereka disebut sebagai pembuat kejahatan? Padahal yang mereka lakukan baik. Mengusir setan baik atau tidak? Baik. Lalu bernubuat baik atau tidak baik? Baik. Lalu kita bilang apa lagi tadi? Melakukan mujizat. Apakah itu tidak baik? Oh baik. Mereka bisa menyembuhkan orang, berdoa lalu orang sembuh. Apakah itu baik? Baik. Ya kan? Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang pembuat kejahatan? Karena pertama, mereka tidak diutus oleh Tuhan. Kedua, mereka melakukan itu demi kepentingan mereka sendiri. Memperkaya diri mereka sendiri, melakukan segala sesuatu demi nama mereka. Mereka yang menjadi terkenal bukan Tuhan Yesus. Orang tidak bertobat kepada Tuhan Yesus. Orang mencari mujizat karena mereka. Orang hanya menganggap Tuhan Yesus sebagai seperti mesin ATM atau dokter yang menyembuhkan. Mereka tidak sama sekali percaya kepada Tuhan Yesus, sang penebus dosa. Bahkan banyak orang Kristen yang bertobat di bawah nabi-nabi palsu ini, mereka tidak peduli dengan hidup mereka yang berdosa. Mereka terus hidup dalam dosa dan mereka pikir bahwa Tuhan mengasihi mereka. Ini adalah nabi palsu. Jadi yang dimaksudkan di sini bukan umat Kristen. Oke, jangan percaya dengan para pengkritik kosong itu. Sangat kosong karena mereka bahkan tidak bisa mengerti konteks. Tidak bisa mengerti konteks. Jadi kalau ada orang Kristen, bahkan kalau saya melihat komentarnya, ada bahkan yang bilang, oh aku juga meninggalkan kekristenan karena ayat ini. Fix, kamu tidak mengerti, kamu tidak mempelajari Alkitabmu, kamu tidak tahu apa yang dimaksudkan, karena kamu tidak mau belajar firman Tuhan. Jadi orang Kristen, ketika kamu mengaku sebagai orang Kristen, kamu harus belajar Alkitab. Kalau tidak, di zaman sosial media seperti sekarang ini akan begitu mudah bagimu masuk atau melihat video-video dari para pengkritik kosong seperti ini. Dan mereka tadi tertawa dan mereka menertawakan apa? Mereka menertawakan ketidaktahuan mereka. Dan mungkin di dalam tertawa mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang akan datang kembali bukan untuk menyelamatkan dosa. Jadi mereka tidak akan diselamatkan, tetapi untuk menghakimi, mereka akan dihukum. Oke, jadi ini peringatan. Kalau dibilang peringatan untuk siapa? Well, sesederhana peringatan ini untuk semua orang. Secara khusus kepada orang Kristen. Dan apa yang diperingatkan? Peringatannya sederhana. Jangan jadi nabi palsu dan jangan tertipu oleh nabi palsu. Karena para nabi palsu, kalau kamu nabi palsu atau kamu tertipu oleh nabi palsu, maka bagaimanapun kamu berdoa, bagaimanapun kamu menyembah Tuhan, bagaimanapun kamu beribadah, bagaimanapun rajinnya kamu melayani, ketika Tuhan datang, Dia tidak akan menerima kamu. Jadi sesimpel itu. Bukan untuk semua umat Kristen. Oke, jadi kalau kamu orang Kristen yang sungguh-sungguh betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, gak usah khawatir. Tuhan Yesus datang, Dia akan terima kamu. Tapi kamu juga harus tunjukkan. Mulai dari sekarang, belajarlah firman Tuhan. Oke, orang Kristen jangan malas belajar Alkitab. Kalau di gerejamu, pendetamu malas, ya tidak mau mengajarkan kamu Alkitab dan tidak peduli tentang doktrin, kamu lebih baik keluar dari sana. Cari gereja yang mau mengajarkan kepada kamu firman Tuhan. Karena itu sangat penting. Jangan kamu seperti perempuan tadi. Tidak tahu Alkitab, begitu mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang kosong. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.